سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Di mana pada guru-guru semua telah bersedia melaksanakan tugas-tugas yang mulia, mengajar anak-anak didik semua yang di daerah Ganyonyo. Mudah-mudahan dengan kegigihan para guru semua menjadikan amalan tambahan untuk diri kita semua dan menjadi motivasi pembangkit, pembais untuk dapat bergerak semaksimal mungkin budaya proses belajar mengajar di daerah Yayasan Dayah Dami yang sangat mulia, dan juga kepada pengurus-pengurus harian yang telah melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing, dari ketua, sekretaris, bendahara, keuangan, humas, pendidikan, dan ibadah badaniyah dan sebagainya, di mana kesemuan ini kita mengharapkan atas datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita mulai sampai saat hari ini sampai saat hari yang akan datang, yaitu hari akhirat, yang mudah-mudahan pangkal modal yang kita usahakan di dalam dunia yang sangat sebentar ini untuk menjadi kita sebagai penghulu, sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Pelajar santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kesempatan yang sangat singkat, mari sama-sama kita membaca dan menyimak satu konteks al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Apa kata beliau? Beliau berwasiat kepada umatnya dengan 3 perkara. Mudah-mudahan wasiat Rasulullah kepada para sahabat di kala itu juga menjadikan wasiat untuk kita semua di malam hari ini, khususan dalam lingkup komplek Yayasan Dayah Dami Mesa, dan juga bisa juga menjadikan tausiah dan wasiat kepada seluruh umat Islam di mana saja berada. Apa kata Rasulullah? Ada 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Ini kata Rasulullah. Tentu saja kalau kita kaji tentang kalimat haitsu, kalimatnya daraf zaman, daraf makan. Boleh kita katakan daraf zaman di mana tempat saja. Boleh kita katakan daraf
Maka di mana tempat saja, boleh teman-teman, di kapan zaman saja. Namun kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma kita takut kepada Allah di komplek Yayasan Dayah Gerahadi. Jangan cuma takut kepada Allah di dalam masjid rumah Allah saja. Tetapi terus kita takut dan takwa kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Di rumah sendiri, di lingkungan pribadi, di lingkungan umum, di kedai-kedai, di pekan-pekan, di laut, di gunung, di mana saja. Tetap kita bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, untuk ketetapan ilmu yang kita miliki, banyak pendukung, banyak dorongan-dorongan dari para sifat-sifat yang lain. Antara lain, untuknya ketenangan jiwa dalam berbuat takwa kepada Allah, ilmu yang telah kita miliki supaya dapat menghadapikan sepanjang hidup. Kata Rasulullah juga ada 5 perkara. Yang pertama, qiyamul laili walau raka'ataini, menegakkan sholat malam walaupun 2 rakaat. Yang kedua, kata Rasulullah, wa dawamul wudu, mengekalkan wudu. Selalu ada wudu pada tubuh kita sendiri, supaya ilmu yang kita miliki tetap bekal ada, supaya amalan yang kita laksanakan tetap terus selalu dalam pengamalan, sehingga kita menjadi orang-orang yang amin. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, at-taqwa fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah di waktu sirri, pada waktu sendiri-sendiri, wal alaniyah, dan di waktu terang-terangan, baik di kala sunyi ataupun di tempat yang ramai. Tetap kita bertakwa kepada Allah. Di waktu kita sendiri pun cuma ada kita dengan Allah, kita takut kepada Allah. Jangan di waktu ramai kita takut kepada Allah, tapi dikala kita sendiri kita tidak takut lagi kepada Allah. Maka untuk mengenalkan diri kita di waktu kita dalam keadaan sendiri, untuk taturi dronanya apakah kita termasuk orang jahat atau orang yang benar, tergantung posisi, masa, dan tempat dikala kita dalam keadaan sendiri. Untuk kita mengenal diri kita sendiri di waktu posisi kita berada di waktu kita sendiri. Sholat Isya jamaah ramai-ramai di awal waktu. Coba kalau kita di tengah malam, kita belum melaksanakan sholat Isya di awal waktu, dikala kita terbangun di tengah malam, apakah kita melaksanakan sholat Isya di tengah malam dalam keadaan sendiri, ataupun terus kita sambung dengan tidurnya? Maka untuk kita tahu, kita kenal diri kita sendiri di waktu kita sendiri. Padahal yang sepatutnya kita curhatkan diri, kekurangan kita sendiri, kealpaan dalam kehidupan kita, ialah dengan mencurhatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih dikala kita dalam keadaan sendiri. Maka at-taqwa fi sirri wal alaniyah, takut dan takwa kepada Allah di waktu sendiri dan di waktu dalam keadaan ramai, sama saja, tidak pandang waktu dan tidak pandang
Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan aswak. Yang keempat, melaksanakan aswak bersugi fi kulli halin, bersugi pada setiap ketika. Walaupun itu sunat, faedah dan hikmah sangat besar dan banyak sekali untuk ketetapan ilmu yang kita miliki, untuk dapat kita melaksanakan pengamalan ilmu yang sudah kita miliki. Maka tidak ada jalan lain, kata Rasulullah, dengan melaksanakan aswak. Yang kelima, ayyakula litaqwa la lisyahwat, makan hari-hari untuk kekuatan tubuh, bukan makan karena hawa nafsu. Bukan makan karena dorongan hawa nafsu. Kalau makan karena dorongan hawa nafsu, pasti kita akan makan yang lebih banyak. Tetapi kalau makan sekadar untuk kuat tubuh, makan di waktu lapar, hentikan makan sebelum kenyang. Ini 5 perkara anjuran Rasulullah untuk ketetapan ilmu. Yang ketiga, yang kedua, wasiat Rasulullah, wattabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Inilah kejahatan yang telah kau buat, baik sengaja atau dengan salah lupa, taksir tidak taksir, irilah kejahatan itu dengan perbuatan kebajikan. Tempellah kejahatan itu dengan kebajikan. Kalau kita orang banyak dosa kepada Allah, banyak berbuat amal kebaikan, menyodoh salah dengan Allah Ta'ala, kita yang beli tak merati, beli tak zikir, menyodoh dosa, beli tak sedekah. Apapun bentuk kebaikan untuk menutupi kejahatan. Bukan kita menutupi kejahilan dengan pakai rida seperti ini. Kadang-kadang rida untuk menutupkan kejahilan itu bukan, jangan. Tetapi tutuplah kejahilan dan kebodohan dengan banyak berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamhuha, niscaya kebajikan akan menghapuskan kejahatan kita semua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Coba contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak yang mulia. Allah sendiri memuji Nabi Muhammad, innaka la khuluqin azim, sesungguhnya engkau yang Muhammad sungguh manusia yang sangat besar akhlaknya, akhlak yang sangat besar. Allah sendiri memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akhlak yang dimiliki oleh beliau, akhlak yang mulia. Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad jangan sampai kalah dalam mempergunakan, dalam hidup dalam keadaan berakhlak yang mulia. Orang sebut namanya etika. Orang pelajaran bernama yaitu disebutkan dengan akhlak. Tetapi akhlak dengan etika itu beda. Kalau akhlak yaitu ilmu akhlak yang tertanam dalam hati, tidak akan pernah akan hilang ilmu akhlak itu. Tetapi kalau etika itu peraturan. Kita datang ke swalayan, sehingga Pak, apa yang berusaha bantu Pak, god kali sopan santun lagak kali taik apa yang bongkari, silakan kita dulu sebagai dia atur makanan minuman sebagai obat-obatan semuanya hamba halus dicil lagak. Itu bukan akhlak, tetapi itu namanya yaitu etika. Etika suatu saat bisa hilang, sementara akhlak tidak akan pernah hilang. Mudah-mudahan kita semuanya ini di malam hari yang sangat bertuah ini, kalau kita mengamalkan wasiat Rasulullah, kita akan berhasil, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita menjadi orang baik di pandangan manusia kita sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi
kita menjadi umat wahidah, umat yang bersatu dan umat yang pantas dicontoh teladani oleh manusia-manusia yang lain. Sekian yang dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.